Oke, selamat pagi anak-anak Bapak, 11 TKR Guna. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran sistem pemindah tenaga pada kendaraan ringan. Anak-anak Bapak, 11 TKR, kita akan lanjutkan komponen daripada sistem pemindah tenaga yang kita kemarin sudah kita mulai dari chassisnya. Di mana chassis yang sudah kita yang Bapak terangkan kemarin, chassis pada sebuah kendaraan bermotor yang kita kenal namanya mobil. Ini chassis kita mulai dari chassis itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama kemarin kita katakan komponen pertama yaitu rangka. Ini rangka kemarin sudah kita terangkan, rangka daripada kendaraan ringan itu ya, rangka. Kita selesaikan kemarin. Lalu yang kemudian komponen kedua daripada chassis di kendaraan ringan atau mobil, yang kedua namanya sistem kemudi. Ini sudah kita terangkan sistem kemudi. Oke. Yang ketiga kemarin kita terangkan adalah sistem remnya. Jadi rem ada memakai rem tromol dan ada memakai rem cakram. Maka kendaraan itu bisa berjalan di jalan raya tidak mengalami kecelakaan karena dilengkapi dengan pengaman yang namanya sistem rem. Nah, sekarang lanjutan daripada komponen chassis yang berikutnya yaitu suspensi atau peredam getaran. Kita tahu sebuah kendaraan bermotor atau mobil itu pada waktu dia berjalan tidak selalu berjalan di jalan rata. Tidak selalu berjalan di jalan rata kadang dia berjalan di jalan berlubang. Jadi karena di kendaraan bermotor ini dilengkapi dengan peredam kejutan atau peredam getaran, maka pada waktu kendaraan ringan atau mobil kita ini berjalan di jalan yang berlubang, si penumpang dan si pengemudi tidak mengalami goncangan atau getaran yang berlebihan. Karena apa? Karena dia sudah dilengkapi dengan komponen peredam getaran atau disebut dengan yang namanya suspensi. Jadi komponen yang bisa menghilangkan getaran pada mobil itu yang pertama itu namanya shock reges. Ini ya, shock reges. Mungkin anak Bapak semua sudah tahu shock reges ya, atau dikatakan shock breaker. Ini dia Jadi shock breaker ini adalah salah satu komponen daripada suspensi yang ikut menghilangkan getaran pada waktu kendaraan atau mobil ini berjalan di jalan berlubang. Jadi dia ikut menghilangkan getaran sehingga getaran yang dialami mobil pada waktu jalan berlubang, getaran tersebut tidak langsung sampai kepada si penumpang dan si pengemudi. Ini dia Jadi ini cara kerjanya ini kalau dia menahan getaran dia ini akan turun. Turun dia. Jadi pada waktu dia menahan getaran, baru dibuangnya getaran itu keluar, ya, sehingga getaran yang dialami oleh mobil itu tidak sampai ke si penumpang dan si pengemudi kendaraan, dan si penumpang kendaraan pun tidak merasa bahwasanya mobil tersebut ini baru datang lagi, terlambat aja masuk, tidak pernah tepat waktu masuk. Udah duduk kau, siapa namamu? Duduklah. Jadi getaran yang dialami oleh mobil pada waktu dia mengalami jalan berlubang akibat ditahan oleh si shock reges ini, maka getaran tersebut tidak sampai kepada si penumpang dan si pengemudi kendaraan, ditahan oleh si shock reges. Apakah shock reges ini yang komponen peredam getaran pada mobil? Tidak. Apalagi yang berikutnya yaitu pegas. Pegas yang digunakan untuk ikut menahan getaran pada mobil itu ada berupa pegas. Satu namanya pegas spiral. Pegas spiral dia Pegas spiral itu nanti berdampingan dengan shock reges. Pegas spiral ini berdampingan dengan shock reges. Inilah nanti yang ikut menahan getaran pada waktu mobil ini berjalan di jalan yang berlubang. Kemudian pegas yang berikutnya untuk menahan getaran namanya pegas daun. Ini pegas daun di bawah ini pegas daun. Kenapa dikatakan dengan pegas daun? Karena dia dibentuk dari beberapa lembar pegas yang
kemudian dibentuk dia menyerupai daun. Nah, setengah lingkaran berupa daun di sini dia di bawah rangka ini. Mungkin anak bapak sudah pernah melihat kan? Ya, di bawah ini bekas daun dia namanya, kiri kanan ada bekas daun, dan ada juga di depan mobil dibuat bekas daun. Jadi itulah beberapa komponen penghilang getaran atau peredam kejut pada sebuah kendaraan atau mobil. Nah, jadi dengan adanya peredam getaran atau peredam kejut pada mobil ini, maka kendaraan yang kita naiki atau kita kendarai ini pun tidak akan merasa kejutan atau getaran pada waktu kendaraan kita ini sedang berjalan di jalan yang tidak rata atau di jalan yang berlubang-lubang. Tidak kita rasakan itu. Nah, jadi jangan heran kita kenapa kalau ditanya orang nanti, kenapa Pak kami jadi bawa mobil lalu mobil kami masuk lubang, mobil kami ini tidak kami rasakan bahwasanya masuk lubang. Kalau ditanya ada samamu begitu, jawab anak, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan peredam atau penghilang getaran atau peredam penghilang kejutan. Jadi maksudnya kayak mana penghilang getaran peredam kejutan itu? Maksudnya dia inilah yang nanti menghambat getaran-getaran atau kejutan yang dialami oleh mobil pada waktu berjalan di jalan berlubang. Komponen-komponen itulah yang menghalangi atau menghadang. Sama seperti kalau kita nak berjalan di tempat orang, kalau kita tidak ada permisi, pasti kita dihadang. Dihalangi kita supaya kita jangan masuk. Nah, begitu juga di mobil ini. Pada waktu mobil ini mau masuk ke dalam lubang, terjadilah getaran atau kejutan. Maka getaran tersebut dihalangilah supaya jangan sampai ke penumpang atau pengemudi oleh komponen-komponen penghilang getaran. Jadi kalau ditanya lagi, apa saja komponen yang menghadang atau menghilang getaran pada waktu mobil masuk ke lubang supaya jangan sampai getaran atau kejutan itu ke penumpang kendaraan? Kita jawablah, komponen-komponen adalah shock breakers. Nih, shock breakers. Breakers dipasang di kiri dan kanan, lalu dibuatlah pegas, namanya pegas. Komponen kedua pegas spiral, atau sering dikatakan orang itu namanya per nyamuk. Mungkin pernah bapak melihat di mobil itu di depan kendaraan roda depan kiri dan kanan ada shock breakers, ada per lingkar-lingkar begini dia sampai ke bawah, itu namanya per nyamuk. Itulah komponen yang berikutnya yang ikut menghilangkan getaran. Yang ketiga, itulah namanya pegas daun. Nah, pegas daun itu dia ada berbentuk lembaran-lembaran daun, setengah lingkaran dibuat, ada dipasang di depan mobil, ada dipasang kiri kanan, per nyamuk. Nah, jadi itulah komponen penghilang getaran atau peredam kejut pada kendaraan ringan atau pada mobil, sehingga waktu mobil berjalan di jalan tidak rata, getaran atau goncangan itu tidak sampai dirasakan oleh si penumpang kendaraan. Oleh sebab itu kita merasa tetap nyaman mengendarai kendaraan tersebut walaupun berjalan di jalan yang berlubang atau di jalan yang tidak rata. Jadi tidaknya supaya lebih lengkapnya di sini akan Bapak berikan catatan kita mengenai komponen chassis yang berikutnya, yaitu sistem penghilang getaran atau sistem suspensi. Memahami sistem penghilang getaran atau suspensi akan Bapak kirimkan. Harapan Bapak komponen penghilang getaran atau sistem suspensi ini anak-anak Bapak buatkanlah ke buku catatan PSPTKM. Baru nanti selesai anak-anak Bapak kirimkan ke WA Bapak, baru Bapak lihat hasilnya dengan mengikuti keterangan Bapak tadi ya. Tapi setiap mengirimnya dengan harapan Bapak jangan kau kirim tidak ada namamu, tetap kau buat namamu di atas catatanmu ya, biar bisa Bapak tahu siapa namamu. Dan Bapak harap lengkapi komponen tersebut ya. Penghilang getaran yang pertama suspensi ya,
Penghilang getaran pertama shock breakers, maaf, penghilang getaran komponen pertama shock breakers di gambar. Shock breakers ini nak ya, atau shock breaker, kata orang ini shock breaker, ada yang bilang shock breaker sama itu nak ya. Nah, yang kedua nanti ada pegas spiral ya, pegas spiral. Yang ketiga nanti pegas daun, enak ya, pegas daun. Nah, nanti itu ada gambarnya, kau buatkan catatan dulu ya. Oke nak ya, kira-kira sampai di sini kalau ada yang kurang jelas boleh tanyakan ke Bapak. Nah, boleh nanti kita sama-sama menjawabnya. Tapi harapan Bapak melengkapi mengenai memahami sistem suspensi kita atau sistem penghilang getaran ini nak ya. Oke nak ya. Oke, tetap jaga kesehatannya supaya cepat situasi kita ini berlalu, lalu kita bisa bertatap muka dan kita langsung melakukan prakteknya kalau pemerintah kita sudah mengatasi situasi yang terjadi saat ini nak, masalah si corona ini nak ya. Tetap jaga kesehatannya dan berdoa pemerintah kita cepat mengatasi situasi ini. Oke nak ya, selamat siang dan selamat mengerjakan pembelajaran kita ini ya. Sekian nak ya. Oke.